Salam, puji Tuhan. Kita bergemar lagi. Katakan haleluya. Sehat, kuat, diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan menyehatkan kita, memberkati kita. Kita sampai ke Matius 18 ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, kata Tuhan, maka lebih baik baginya yang menyesatkan tadi itu, sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Tenggelamkan. Barangkali menteri kita waktu itu ya dapat inspirasi dari ayat ini. Puji Tuhan. Nah, tanpa kita sadari, acap kali kita menjadi penyesat bagi orang lain, menjadi tidak menjadi contoh teladan yang baik bagi orang lain. Dan ayat ini berkata sama kita, jangan jadilah penyesat. Kenapa? Karena sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai mama, kadangkala kita jadi penyesat juga bagi anak-anak kita atau keluarga kita. Dengan bagaimana? Dengan cara seperti apa? Dengan gaya hidup, cara berkata-kata, cara bertindak, cara kerja, cara bisnis, dengan sifat karakter tabiat kita yang tidak kudus, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak alkitabiah. Tanpa sadar, acap kali kita memberi contoh teladan yang tidak baik kepada anggota keluarga kita atau orang lain, teman, sahabat, dimanapun, bisa di rumah tangga, di keluarga kita, di jalan, di kantor, di masyarakat, bahkan di dalam gereja sendiri. Hal-hal yang tidak alkitabiah yang kita perkatakan, kita ucapkan, kita pikirkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu bisa dilihat orang dan itu bisa menyesatkan. Apalagi anak-anak kecil, anak-anak kita, anggota keluarga kita adalah peniru yang handal, anak-anak itu ya. Jikalau orang tua tidak ke gereja, maka anak cenderung ikut, nggak gereja juga. Orang tua nggak ibadah, orang tua nggak baca firman, nggak baca Alkitab, nggak doa, ya anak-anak cenderung neladani, nyontoin. Mereka bisa berdalih. Kalau ditanya kok nggak gereja, kok nggak ibadah, kenapa nggak baca firman, kenapa nggak suka berdoa, mereka bisa bilang, ya orang tuaku kayak gitu, gimana? Hati-hati. Kalau bapaknya merokok, anaknya cenderung mudah sekali untuk ikut jadi perokok. Orang tua atau bapaknya judi, anak pun cenderung ikutinnya. Ada pepatah mengatakan like father, like son. Seperti bapaknya seperti itu, begitulah anaknya. Buah jatuh nggak jauh dari pokoknya, dari pohonnya ya. Nah, ayat ini dikatakan kalau ada orang yang menyesatkan, menjerumuskan anak kecil ke dalam dosa, disebut oleh Tuhan sebagai penyesat. Dan anak kecil itu bisa bicara juga tentang orang-orang yang rohaninya masih labil, belum dewasa rohani, meskipun umur biologisnya sudah tua ya, sudah ada umur begitu secara biologis. Dan ternyata Tuhan Yesus sangat kesel banget gitu, benci penyesat itu ya, terhadap penyesat yang merusak jiwa orang lain, apalagi terlebih anak-anak kecil ya. Saking bencinya, Tuhan itu bilang lebih baik baginya batu kilangan ikat di lehernya, tenggelamkan. Nah, ya kan? Kayak pencuri ikan ya, tenggelamkan. Nah, maka janganlah jadi penyesat. Jangan sampai anggota keluarga kita, handetolan kita, teman-teman kita akhirnya tersesat oleh karena mengikuti apa yang kita buat, dan mereka akhirnya binasa, jatuh dalam dosa. Itu sebabnya, teman-teman, Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, hati-hati dengan ucapan, tindakan, perkataan, kelakuan, perbuatan, sifat, karakter, tabiat kita.
Jadilah terang, katakan amin. Jadilah bijak. Jadilah kehidupan kita, kerohanian kita semakin dewasa, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi berkat, jadi contoh yang baik. Jadi kita bukan jadi penyesat, tapi membawa jiwa-jiwa itu, anggota keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita, sahabat kita, kawan-kawan kita, semakin rohani, semakin dewasa, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yuk, sama-sama kita mempraktekkan firman Tuhan. Jadi teladan, jadi bijaksana, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dimanapun kau berada, engkau akan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan.